Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Bapak Fahrul Rozi Muhammad, biasa dipanggil dengan Pak Rozi. Saya mengajar PAI atau Pendidikan Agama Islam mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, hari ini Bapak akan membawakan materi tentang MPLS, yaitu pembinaan mental agama di sekolah. Selanjutnya, pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya, keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut pola ibadah atau biasa disebut pola ibadah. Pada usia remaja ditinjau dari aspek ideas and mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan tidak berbau indoktrinasi Jadi mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangan kesenangan remaja terhadap paket materi pelajaran agama di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan menonton TV, jalan-jalan ke mall, ngeceng, atau pacaran malah, dan hal lain yang meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif serta seperti remas, remaja masjid, berwisata atau ikut organisasi eskul sekolah, serta mengikuti kursus keterampilan. Nah,
Kalau di sekolah ini banyak, nanti ada ekstra sekolah seperti pramuka, nanti kalau agama itu TPA seperti itu ya. Nah, adik-adik harus mengikuti ekskul sekolah. Jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagaman yang tidak sekedar merasa memiliki agama, having religion, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integrating motive yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer. Jadi agama itu harus menjadi kebutuhan primer seorang remaja tersebut, seorang siswa tersebut ya, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibandingkan nonton TV, jalan-jalan ke mall, hura-hura dan lain sebagainya. Nah, satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Sekarang banyak guru-guru agama itu lebih berorientasi kepada gurunya, bukan kepada anak-anak didiknya. Nah, itu kebanyakan. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah, kurikulum, atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Nah, seperti itu. Karenanya, pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif. Sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog, satu arah, indoktrin terkesan sangar karena hanya membicarakan halal haram harus dihindari. Hal-hal tersebut harus dihindari oleh para guru. Sekarang para guru harus lebih proaktif dengan siswa-siswanya atau murid-muridnya, untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa merasakan langsung atau mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan
turut melibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Jadi bukan hanya tahu saja, tapi juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Namun di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal intrinsik di kalangan para remaja. Nah, ini semua harus ada dorongan dari pihak keluarga, lingkungan masyarakat, dan pemerintah sendiri. Karena tanpa itu semua, sekolah tidak akan mampu untuk membentuk siswa yang lebih baik. Karena tanpa kerjasama terkait antar unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi remaja yang berkualitas. Seperti itu penjelasan dari Bapak tentang pembinaan mental agama di sekolah. Nah, selanjutnya mari kita membaca surat Al-Fatihah. Nanti dihafalkan di rumah ya. Nanti ada surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Itu tadi surat Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu surat An-Nas. Nah, mari kita baca bareng-bareng lagi surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi surat An-Nas. Selanjutnya yang ketiga surat Al-Ikhlas.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi ketiga surat Al-Fatihah, An-Nas dan Al-Ikhlas. Nanti diikuti di rumah ya adik-adik semuanya ketiga surat tersebut. Nah, sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.